Bapak Komandan Apel. Sesi foto bersama akan kami pandu. Rencana program yang terbuka sehingga insya Allah semua pihak bisa menerima keputusan ini. Tidak ada kepentingan. Walaupun tinggal 1 bulan akan saya angkat juga. Pasti paruh waktu. Paruh waktu ya? pasti udah. ASN yang paruh waktu nanti atau yang paruh waktu itu bisa masuk ke belanja barang dan jasa. Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin janjikan tenaga honorer akan diangkat P3K penuh waktu secara bertahap dalam 4 tahun. Media Prolink News mengabarkan, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin gelar apel sekaligus mengumpulkan peserta seleksi P3K dengan kategori R4 tanpa L, Jumat, tanggal 11 Juli tahun 2025. Sejumlah 1.778 dari 1.854 tenaga honorer tersebut bakal diangkat P3K secara bertahap dalam waktu 4 tahun. Diketahui sebelumnya, ada 1.854 tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo yang tidak lulus seleksi di tahap 2. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi mereka terkait nasib ke depannya. Dalam gelaran apel yang diadakan di Stadion Bayuangga, Wali Kota Dr. Aminuddin menjawab pertanyaan mereka. Di depan para tenaga honorer, Aminuddin tegas berjanji akan mengangkat mereka menjadi P3K penuh waktu atau P3K dengan memiliki NIP atau nomor induk pegawai. Wali Kota Aminuddin menyampaikan, saat pengumuman seleksi tahap 2 P3K itu dikeluarkan, ia menginstruksikan pada Kepala BKPSDM Kota Probolinggo agar bisa menyampaikan langsung pada tenaga honorer. Aminuddin mengatakan, telah menemui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, serta BKN. Kami berkonsultasi apa tindakan selanjutnya yang bisa dilakukan setelah tidak lulus, karena kalau dibiarkan itu tidak baik, ucapnya. Menurut Aminuddin, seharusnya tenaga honorer di Kota Probolinggo bisa diangkat ASN, namun memakan waktu selama 20 tahun. Ini terlalu lama, maka saya instruksikan ke BKPSDM agar diangkat sampai 4 tahun tuntas. Saat saya sampaikan ke Menpan RB, mereka takjub dan bilang, belum pernah ada yang sepeduli ini dengan non-ASN, katanya. Kerjanya dizolimi. Dari Kota Probolinggo, koresponden Prolink News, Aspari AR, mengabarkan. Kali ini mungkin apa yang menjadi poin utamanya dan target dari Pak Wali sendiri seperti apa gitu? Ya, jadi pertama kita sengaja melakukan apel ini begitu keluar pengumuman seleksi kedua, saya langsung menginstruksikan kepada Kepala BKPSDM untuk melakukan silaturahmi dengan para non-ASN, khususnya yang tidak masuk ke seleksi tahap kedua. Nah, kemudian terus kita berkomunikasi dengan Menpan RB, kemudian BKN untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut atau langkah-langkah untuk menghadapi situasi ini. Karena kalau dibiarkan bisa menyebabkan sesuatu yang tidak baik bagi situasi kesejahteraan, kemudian kenyamanan dan situasi ya ketentraman khususnya bagi ASN, non-ASN dan keluarganya. Makanya kemudian kita melaksanakan kegiatan pada sore hari ini, dan sejak itu saya mengumpulkan semua tenaga yang ada di BKPSDM untuk merancang bagaimana supaya yang tadinya saya bilang selesai dalam 20 tahun itu bisa selesai dalam 5 tahun, bahkan 4 tahun insya Allah. Tadi saya sampaikan ke Menpan RB juga, mereka takjub gitu. Loh, kok Kota Probolinggo sudah ada konsep untuk menyelesaikan begitu cepatnya? Hitungan mereka begitu cepat. Karena dengan melihat perhitungan mestinya selesai 20 tahun.
kok bisa ini 5 tahun. Maka kita segera besok mengirimkan format itu ke Jakarta dan akan dijadikan semacam format awal. Mudah-mudahan ini menjadi format untuk seluruh percontohan ya, semacam pilot proyek, dan bisa juga menyebabkan seluruh non ASN di Indonesia ini selesai dalam 5 tahun. Pak, tahun ini apa berarti diangkat paruh waktu atau penuh waktu semua atau gimana Pak tadi? Sesuai seleksi yang kemarin itu sekitar 120 berapa ya. Nah, kemudian kita berusaha nanti kalau konsep ini dijalankan, kita tambah 200 orang nanti tahun ini 2025. Paruh waktu apa penuh waktu? Penuh waktu ya. Terus yang lainnya Pak, nasib yang lainnya? Ya bertahap. Apa Anda akan diangkat langsung menjadi paruh waktu atau gimana Oh, yang lain? yang lainnya pasti paruh waktu. Pasti paruh udah waktu ya? pasti udah. Waktu itu paruh waktunya apa gajinya? Gaji mereka yang non ASN yang paruh waktu nanti atau yang paruh waktu itu bisa masuk ke belanja barang dan jasa. Nah, jadi dia tidak membebani Belanja pegawai ya? pegawai. Nah, ini yang repot nih kan belanja pegawai ini. Kita atur supaya ini. Kalau kita berdasarkan situasi normal, maka setahun itu kan kita menyesuaikan dengan pensiun. Pensiun itu sekitar 112, 115. Makanya diprediksi tadi selesainya bisa 20 tahun ini. Berarti ini paruh waktu dulu, baru kemudian penuh waktu. Penuh waktu, bertahap. Gajinya untuk yang paruh waktu sendiri akan dinaikkan atau gimana Pak? Nah, kita naikkan. Jam kerjanya yang Kita naikkan. Jam kerjanya berarti separuh juga ya? Oh, tidak. Nanti nomor induk pegawai Separuh. juga. Oke. Itu ada tunjangan-tunjangan seperti itu. Nanti ini kita tunggu, ini yang pasti yang kita pastikan bahwasannya ini bahwa semuanya itu diangkat menjadi P3K. Amin. Bisa yang sudah lolos kemarin itu penuh waktu, yang sementara ini dalam database-nya nasional diangkat menjadi paruh waktu. Untuk menjadi P3K penuh waktu, anggaplah begitu. Ini kebijakan atau kekuatan dari APBD masing-masing daerah. Upayanya Pak, upayanya apa? Upaya kita efisiensi. Sama PAD ya? PAD ditingkatkan, efisiensi, makanya kita efisiensi di mana-mana. Ini mudah-mudahan bisa. PPP dikurangi ya atau gimana Pak? Wah, nanti kalau yang ke sana itu. Oke, makasih. Terima kasih. Rahasia dapur itu. Oh, rahasia dapurnya.